Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Novanda Putri Ardana, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi, kelas AK209. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dampak kebijakan pemerintah terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk Provinsi Bali, tepatnya Kota Denpasar, tahun 2020. Nah, kasus ini menjadi sangat menarik karena Bali mempresentasikan kondisi untuk kasus B, yaitu di mana kondisi daerah Y, di mana terjadi interaksi destruktif antara deflasi, lonjakan pengangguran, dan kelumpuhan permintaan agregat akibat pandemi. Selanjutnya adalah kita akan membahas akar krisis di Bali adalah pelemahan drastis pada permintaan agregat akibat penutupan pariwisata internasional dan pembatasan mobilitas. Hal ini kita sebagai mahasiswa kita dapat melihat fenomena ini bukanlah sekedar angka, melainkan sebagai anomali harga. Nah, terdapat tiga masalah utama yang saling mengunci atau saling keterkaitan dalam sebuah spiral resesi. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah deflasi persisten. Di Denpasar terjadi 6 kali deflasi pada tahun 2020. Hal ini berbahaya karena bagi dunia usaha deflasi menggerus margin laba dan menurunkan nilai aset atau persediaan perusahaan. Selanjutnya adalah kelumpuhan output. PDRB Bali terkontraksi sangat dalam mencapai minus 9,31%. Lalu terjadinya lonjakan pengangguran di mana terjadi sangat masif. Selanjutnya adalah kita dapat melihat selanjutnya yaitu terkait datanya. Yang pertama itu adalah data inflasi. Data inflasi pada tahun 2020, inflasi Bali jatuh ke angka 1%, atau bahkan di beberapa studi mengatakan bahwa Bali mengalami inflasi sebesar 0,55%, yaitu jauh di bawah rata-rata nasional. Ini adalah sinyal gangguan arus kas masuk yang sangat serius bagi entitas bisnis. Nah, selanjutnya dapat data selanjutnya yaitu adalah, data laju pertumbuhan PDRB tahunan. Nah, yaitu atau terkait pertumbuhan ekonomi. Jika di tahun 2019 Bali tumbuh positif 5,60%, pada tahun 2020 angka tersebut terjun bebas ke minus 9,31%. Nah, puncak krisis ini terjadi pada triwulan 3 tahun 2020 dengan kontraksi mencapai minus 12,32%. Selanjutnya itu adalah terkait yaitu adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT 2019 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Nah, tingkat pengangguran terbuka ini melonjak dari 1,57% naik menjadi 5,63%. Nah, hal ini mencerminkan adanya idle capacity atau kapasitas produksi yang menganggur masif secara masif di mana Eee, dari sektor pariwisata saja terdapat 63.029 pekerja dirumahkan atau terkena PHK. Data ini mengkonfirmasi korelasi tajam antara PDRB dengan stabilitas tenaga kerja. Selanjutnya dapat kita lihat, yaitu adalah data tren suku bunga dan dinamika kredit tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Nah, dapat kita ketahui pada tahun 2020 suku bunga kebijakannya yaitu adalah 4,33%. Eee, Selama kasus ini yang terjadi pada Bali ini, bagaimana sih pemerintah merespon hal ini? Yang pertama yaitu adalah dari mitigasi fiskal, pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar 756 miliar rupiah. Nah, yang menarik secara akuntansi sosial adalah penyaluran jaring pengaman sosial melalui 1.493 desa adat. Nah, langkah ini sangat tepat sasaran karena memanfaatkan data real di tingkat lokal untuk menjaga agar angka kemiskinan tidak meledak. Nah, yang kedua yaitu adalah melalui stabilitas moneter. Nah, melalui kebijakan pelepasan capital conversion buffer atau CCB sebesar 2,5% dan restrukturisasi kredit.
Hasilnya, rasio kredit bermasalah atau NPL bank di Bali tetap terjaga pada level 3,8%, masih di bawah ambang batas aman 5%. Bahkan kredit UMKM di Denpasar masih bisa tumbuh 4,68% pada tahun 2021. Yang ketiga adalah dinamika pemulihan, kontraksi ekonomi awal hingga titik balik pertumbuhan positif dan tantangan pengangguran. Berdasarkan analisis tersebut, saya dapat merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan. Nah, kebijakan tersebut ada yang untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, yaitu adalah perluasan skema jaring pengaman sosial atau JPS melalui lembaga desa adat. Yang kedua yaitu adalah optimalisasi relaksasi makroprudensial atau CCB rilis untuk menjamin likuiditas UMKM agar terhindar dari kebangkrutan permanen. Nah, yang terakhir yaitu adalah akselerasi proyek padat karya sebagai penyangga tenaga kerja. Sebagai contohnya itu adalah pelabuhan segitiga Sanur untuk menyerap tenaga kerja secara instan. Nah, untuk kebijakan yang jangka panjang, yaitu adalah yang pertama, diversifikasi ekonomi, struktur ekonomi melalui hilirisasi pertanian modern dan ekonomi digital. Nah, agar Bali tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan yang sangat volatil, maka dibutuhkanlah diversifikasi tersebut. Yang kedua yaitu adalah digitalisasi dan standarisasi akuntansi UMKM untuk inklusi keuangan. Hal ini krusial karena 69,5% UMKM di Bali belum bankable akibat laporan keuangan yang tidak standar. Nah, dengan adanya standarisasi tersebut, akses modal akan lebih terbuka dan risiko kredit lebih terukur secara makro. Yang terakhir adalah penguatan modal manusia dan integrasi sosial melalui desa adat. Nah, selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa krisis Bali yang terjadi pada tahun 2020 adalah bukti bahwa ketergantungan pada satu sektor tunggal menciptakan risiko sistemik yang tinggi. Pemulihan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi harga, melainkan harus melalui diversifikasi aset ekonomi dan perbaikan transparansi keuangan di level mikro atau UMKM. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.